Sali, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Sama? Syukur alhamdulillah ya kita masih bisa ketemu. Sehingga sekarang kita bisa lanjutkan pembahasan tentang les types de mots-nya. Nah, di video sebelumnya kan sudah dilakukan tuh presentasi ada 7 macam tipe kata. Sekarang kita akan masuk ke rinciannya ini. Oke. Yang kita mulai adalah les articles et les noms. Oke, untuk mengawali itu dulu. Artikel dan kata benda. Les articles itu adalah, saya udah bilang, the, an, kalau di bahasa Inggris begitu tuh. Nah, itu kan sifatnya mengikat kata benda tuh. Selalu ada the word, the house, ya, etc. Maka di bahasa Prancis pun sama. Itu mengikat kata benda itu tidak bisa dilepaskan dari artikel. Secara umum begitu. Nah, artikel itu ada yang defini, indefini, bahkan ada yang partitif. Nah, ini kita akan fokuskan pada yang defini dan indefini dulu. Seperti biasa, yuk bacaannya dulu supaya komprehensif. Les articles. Kalau les ketemu dengan aiweo nih, dalam hal ini adalah A, maka seperti les alphabets, les accents, bukan seperti les types itu ya, tapi seperti les alphabets, les accents. S dari le-nya ini diibaratkan ada di tengah dua huruf hidup meskipun terpisahkan oleh spasi, maka dia harus berbunyi Z. Oke. Seperti kalau kata poison, walaupun kalau itu di satu kata, kalau ini terpisahkan spasi tapi tetap harus seperti itu cara bacanya. Itulah la liaison, bacaan yang disambung. Les articles, E-nya tidak ada aksennya, maka jangan dibaca article. Salah ya, les articles. Dan S penanda pluriel ini umumnya tidak dibunyikan, tidak dibaca. Les articles et les noms. OM, kombinasi OM itu sama dengan kombinasi ON. On ke atas. Les noms, S plurielnya tidak dibaca. Oke, jelas ya. Nah, berbedanya dengan bahasa Inggris, yang namanya kata benda dan artikel di bahasa Prancis itu selalu ada gendernya dan ada jumlahnya. Jadi ada unsur maskulin, feminin, dan untuk masing-masing gender ini ada bentuk singulier dan juga ada bentuk plurielnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan tuh beberapa contoh kata. Ini akan saya bagi menjadi 3 video ya, 3 kali pembahasan karena apa? Level kesulitannya berbeda-beda, niveau de difficulty-nya beda-beda. Jadi kita mulai dari yang 2 ini dulu nih, yang paling simple. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan tambahkan dengan yang ini. Lalu bagian ketiganya ini di video ketiganya, seperti itu. Supaya teman-teman nggak pusing, satu persatu dulu dari yang paling mudah. Nanti nambah kesulitannya, makin nambah kesulitannya lagi. Oke, tetap semangat ya. Pelajari pelan-pelan, yang penting bisa dengan baik. Bisa dengan baik supaya prakteknya juga jadi baik. Nah, kita mulai dari yang namanya les articles définis dulu. Ini yang pertama, ini adalah kata benda atau nom yang maskulin. Kalau dia artikel défini yang maskulin, de ya, yang de-nya untuk yang maskulin itu adalah le. Ya, le, tidak ada aksen jadi jangan le. Ya. Ada air minum tuh yang terkenal tuh le mineral, itu sebetulnya salah. Kalau di bahasa Prancis itu kan harusnya karena tidak ada aksen maka le. Tapi entah kenapa minuman itu disebut seperti itu. Ada yang tahu? Ceritakan di kolom komentar ya. Saya juga pengen tahu dari teman-teman sekalian. Le mot, type de mot. Udah tahu ya, T-nya tidak dibunyikan. Jadi seperti berakhir di O-nya aja, itu le mot. Itu artinya adalah the word. Oke, maskulin dia. Kemudian bentuk plurielnya ini adalah le. Jadi kalau teman-teman ketemu kata le, itu artinya dia the dalam bentuk pluriel. The words, penanda plurielnya tinggal tambahkan s. Aturannya masih simple ya. Oke, the words, the words. Nah sekarang kalau a word, sebuah kata, un mot, ini artikel indefininya. Yang ini tadi defini, ini yang indefininya, un mot. Angka 1 tuh memang sama kan begitu kan?
kemudian words, ya ini a word, sekarang words, kata-kata. Nah ini le-nya bentuk indefininya adalah d, bacanya sama e gitu. Ini tinggal l-nya ganti d. Plurialnya pun sama, tinggal tambahkan s. Itulah bentuk yang maskulangnya. Sekarang kita masuk ke yang feminangnya. Kalau tadi le, nah bentuk feminangnya itu adalah la. Jadi kalau nongnya atau kata bendanya itu feminang, maka dia pakainya la dan bukan le. Oke? Tahu dari mana bahwasanya gender sebuah kata itu maskulang atau feminang? Bisa lihat di kamus online ataupun fisik. Dan ada salah satu cara untuk mengetahuinya, yaitu sering kata benda yang feminang atau nom yang feminang itu berakhiran e. Contoh lainnya adalah la Suisse, la France, la Belgique. Itu nama-nama negara itu berakhiran e. Ini contohnya adalah, ayo tahu dong artinya apa ini? Meja, très bien. La table, ya. Bukan table, la table kan tidak ada aksen. Ini the table. Nah sekarang kalau the tables, jelas tuh yang mana ya. Maka les tables sama tuh. Alhamdulillah, jadi ngurangin kerjaan karena apa? Le-nya sama. Oke. Pada bentuk defini maupun indefini untuk yang plurialnya sama tuh. Ya. Le dan de. Oke. Sekarang kalau a table, sebuah meja. Nah ini kalau tadi ini ang untuk yang maskulangnya, untuk yang feminangnya ini adalah une. Ya. Ang ditambahkan e menjadi une. Ya. Bacanya bukan angne ya. Ini si huruf belakangnya nih yang e yang butuh teman pendamping. Bunyi huruf beratnya maka menjadi une. Begitu cara bacanya ya. Saya kasih tahu ke teman-teman. Kemudian une table. Sama. Oke. De table. Tinggal tambahkan s plurialnya ini. Ya. The table, the tables, a table, dan tables. Meja-meja. Seperti itu. Voila, inilah gambaran yang paling simpel nih. Dua hal yang paling sederhana dulu untuk teman-teman ketahui. Ya. Selalu yang perlu diingat adalah kalau le dan d-nya itu sama, mau gendernya apapun itu plurialnya sama. Kemudian untuk yang umum, yang paling simple itu adalah s-nya plurial, tinggal tambahkan sud seperti itu. Oh, jadi si s penanda plurial, betul sekali. Voila, persis. Kerjaannya berkurang kan? Udah tahu bahwasanya tinggal tambahkan s. Oh, ada s, berarti ini plurial. Tinggal le, la, ang, une. Ini aja yang perlu dipahami. Voilà, seperti itu. Simple ya. Nggak banyak-banyak, ini dulu. Kalau teman-teman sudah memahami bedanya le dengan la, kemudian sudah tahu dong, bisa mencari di kamus untuk tahu gender katanya. Plurialnya tinggal tambahkan s, maka ini adalah basis yang paling utama karena paling sering itu seperti ini. Nah, di video berikutnya nih kita akan masuk ke contoh-contoh yang lebih ribet nanti. Pelan-pelan dulu, ini dulu dipahami. Oke. Gimana? Jelas? Kalau belum jelas, kuesionya silahkan, ajukan aja ya. Saya akan coba jawab ke teman-teman sekalian. Tapi semoga ini jelas, karena ini yang paling simple. Nanti pusingnya yang belakangan nih, kita tambah sedikit-sedikit kesulitannya. Satu demi satu. Nggak usah banyak-banyak dulu, ini dipahami dulu. Oke. Jangan lupa, ikuti terus pelajaran mantap dari OPH ya, karena gini masih ada lanjutannya nih. Makanya subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya nih, di video-video yang membahas bagian yang 2 lagi nih. 1, 2, 3, sampai jumpa. Bahasa Perancisnya apa? 1, 2, 3, à bientôt.